Apa kabar Sobat Santuy? Semoga kalian selalu sehat dan tetap santuy. Kali ini Bang Kyo akan merangkum alur cerita film animasi yang berjudul Coco tahun 2017. Tidak usah berlama-lama lagi, seperti biasa, siapkan amunisi kalian, jangan nonton di kegelapan, mari kita mainkan. Diawali dengan menceritakan ada sebuah keluarga yang sangat harmonis. Sang suami yang seorang musisi di kota Meksiko yang mempunyai impian untuk menjadi musisi yang sangat terkenal. Hingga suatu saat, sang suami meninggalkan keluarga kecilnya itu demi impiannya menjadi musisi terkenal di seluruh dunia. Selama kepergiannya itu, sang suami tidak pernah kembali. Istri dan anak perempuan satu-satunya itu sangat sedih karena tidak ingin terus-menerus larut dalam kesedihan. Lalu dia pun membuat sebuah ide dengan menjadi pembuat sepatu satu-satunya di kota itu. Hingga usahanya itu menjadi usaha turun-temurun bagi keturunannya, menjadi pembuat sepatu terkenal hingga saat ini dan melupakan semua yang berhubungan dengan musik. Itulah cerita di awal mula sebuah keluarga yang benci dengan musik. Shoes helped them all together. Great grandmother, Mama Imelda. It's her story every year. Oh girl, she's my great grandmother. Ada seorang anak yang bernama Miguel. Dia anak yang baik, ceria, dan tidak pernah main FF. Dia hidup di keluarga yang tadi kisahnya kita ceritakan di awal. Mama Imelda adalah ibu dari ibu neneknya dan nenek dari neneknya yang disebut nenek buyut. Mama Imelda mempunyai anak bernama Mama Coco yang masih hidup sampai saat ini. Meskipun keadaannya sudah sangat tua dan pikun, tetapi Miguel sangat menyayanginya. Ibu dari ibunya dan cucu dari Mama Imelda yang disebut nenek menjalankan usaha turun-temurun dengan sangat baik sampai saat ini dan mempertahankan budaya keluarganya, yaitu tidak berurusan dengan yang namanya musik. Maka nenek Miguel menegaskan Miguel, jika sampai ada yang memainkan musik, maka akan dicoret dari kartu keluarga. Tetapi berbeda dengan Miguel yang sangat suka dengan musik dan bercita-cita menjadi musikus dunia seperti idolanya, yaitu Ernesto de la Cruz, seorang musisi yang sangat terkenal sepanjang masa. Namun kini hanya karya de la Cruz yang masih hidup. De la Cruz bukan hanya seorang musisi terkenal, ia juga menjadi aktor di beberapa film. Sampai suatu ketika di acara konser Akbar de la Cruz tahun 1942 terjadi tragedi yang menewaskan de la Cruz akibat kelalaian seorang pekerja panggung yang tidak sengaja menjatuhkan lonceng besar sampai menimpa sang musisi terkenal itu. Dan disitulah akhir hayat dari de la Cruz, sang idola semua orang. Miguel menceritakan kisah tentang keluarganya yang sangat benci dengan musik kepada seorang musisi sambil menyemir sepatunya, karena memang pekerjaan Miguel adalah seorang penyemir sepatu. Did De La Cruz become the world's best out loud? Mira. Si akang musisi menyemangati Miguel agar dia bisa meraih impiannya itu dan mengikuti sebuah kompetisi musik untuk acara Dia de los Muertos. Dia de los Muertos adalah hari peringatan bagi orang-orang yang sudah meninggal untuk budaya di Meksiko. Ketika akan memainkan gitar, tiba-tiba saja dia dipergoki oleh neneknya sampai harus memarahi si akang musisi yang dianggap sudah menjerumuskan Miguel untuk menyukai musik. Leave my grandson alone. Doña, please. The grandson is a sweet little mariachi. You keep away from him. Plaza. Miguel. You know. Miguel memohon kepada semua keluarganya untuk ikut di sebuah kompetisi musik di plaza. Tetapi keluarganya menolak karena malam itu adalah malam Dia de los Muertos, di mana semua keluarga harus mendoakan para pendahulu yang sudah meninggal agar bisa tenang di alam sana. Amelie. Ofrenda adalah sebuah tempat untuk menyimpan foto para keluarga mereka terdahulu agar arwahnya bisa menyeberang dan berkunjung ke tempat tinggal keluarganya yang masih hidup. Nenek Miguel menyinggung tentang foto Mama Imelda yang saat itu sudah dirobek oleh Mama Imelda dulu karena ingin melupakan suaminya yang melupakan keluarganya demi musik, sampai membuat Mama Coco teringat dengan ayahnya dan menanyakan apakah ayahnya sudah pulang. Mama, cálmese. Who are you? Miguel?
Miguel menyelinap pergi ke tempat persembunyiannya di atap rumah. Dia memutar film kesukaannya, yaitu film De La Cruz, sambil memainkan gitar bututnya. Terdengar dari perkataan De La Cruz yang membuat Miguel termotivasi dan bersemangat untuk menggapai impiannya, yaitu menjadi musisi seperti De La Cruz. Akhirnya Miguel mendapat pencerahan dari kata-kata motivasi De La Cruz untuk menggapai impiannya itu. Dengan sembunyi-sembunyi untuk datang ke acara festival di taman kota dan mengikuti kompetisi musik. Sialnya, dia hampir dipergoki oleh keluarganya. Karena tidak ingin ketahuan, Miguel masuk ke dalam ruangan ofrenda, menyembunyikan gitarnya dan anjingnya. Keluarganya memutuskan menjadikan Miguel untuk menjadi pembuat sepatu, tidak lagi menjadi kang semir sepatu, dan meneruskan tradisi keluarganya. Miguel tidak sengaja menjatuhkan foto Mama Imelda karena menarik anjingnya yang memakan sesajen untuk leluhurnya. Dia melihat foto kakek buyutnya yang sedang memegang gitar yang sama seperti gitar De La Cruz dan beranggapan bahwa De La Cruz adalah kakek buyutnya. Papa. Miguel memberitahukan kepada semua keluarga bahwa ternyata De La Cruz adalah ayah dari Mama Coco dan berarti Miguel adalah keturunan seorang musisi terkenal. Makanya Miguel sangat menyukai musik, tetapi hal itu dibantah oleh semua keluarganya. Sayangnya, nenek Miguel menghancurkan gitar kesayangannya satu-satunya. No music. Miguel. I wanna play in the plaza. Akhirnya Miguel pun merajuk dan kabur ke plaza untuk mengikuti kompetisi. Karena tidak membawa alat musik, Miguel terpaksa harus meminjam gitar ke semua musisi yang akan ikut di kompetisi itu. Namun tidak seorang pun yang bisa meminjamkannya gitar. Sampai suatu ketika dia melihat monumen De La Cruz dan mendapatkan ide, yaitu mendatangi makam De La Cruz dan meminjam gitarnya yang dipajang di atas makam De La Cruz. Miguel berhasil masuk ke dalam makam De La Cruz dan mengambil gitarnya. Saat petikan pertama, tiba-tiba ada sebuah cahaya di area Miguel. Tidak lama kemudian, penjaga makam dan orang-orang melihat gitar De La Cruz tidak ada di tempatnya. Sampai salah satu penjaga masuk ke dalam dan apa yang terjadi? Penjaga itu tidak mengetahui keberadaan Miguel dan menembus badannya. Seketika itu, tubuh Miguel bercahaya, dia pun panik kemudian berlari keluar. Tetapi semua orang menembus tubuhnya dan tidak bisa melihat keberadaan Miguel, termasuk keluarganya. Tetapi anehnya, hanya anjingnya saja yang bisa melihat keberadaan Miguel. Akibat paniknya itu, Miguel sampai terjatuh ke dalam lubang kuburan dan diselamatkan oleh seseorang. Ternyata orang itu adalah mayat hidup. Miguel pun kaget melihat daerah sekitar pemakaman yang penuh dengan tengkorak hidup yang sedang mengunjungi keluarga mereka. Tidak sengaja Miguel bertemu dengan para arwah keluarga buyutnya yang sedang berkunjung. Tetapi ada satu anggota keluarga yang tidak bisa menyeberang, yaitu Mama Imelda. Mungkin ini ada hubungannya dengan Miguel yang memasuki dunia para orang mati, dan Mama Imelda tidak bisa menyeberang ke acara Dia de los Muertos untuk mengunjungi keluarga. Mereka pun membawa Miguel ke dunia kematian. Sampai di pintu masuk, ada seorang roh yang tidak bisa menyeberang karena keluarganya tidak menyimpan fotonya di ofrenda. Dia mencoba kabur melewati jembatan, tapi dengan tidak ada yang berdoa dan mengingatnya, maka dia tidak bisa melewati jembatan itu. Just now? That is gonna zip right over. You won't even. Almost. Okay, fine. Who cares? I demand to speak to the person in charge. Setibanya di dalam ruang pemeriksaan, mereka menemui Mama Imelda yang sedang ngamuk-ngamuk karena tidak bisa melewati jembatan. Penyebabnya adalah keluarga Mama Imelda tidak menyimpan fotonya di ofrenda. Kemudian mereka menemui pakar tentang penyebab Miguel. Karena Miguel telah mencuri benda dari orang mati, maka Miguel pun secara otomatis berpindah ke dunia orang mati tersebut. Miguel membantah telah mencuri, dia hanya meminjam untuk sesaat. Barang itu adalah barang yang diakui milik kakek buyutnya. Mama Imelda menanyakan kenapa ia tidak bisa menyeberang ke acara Dia de los Muertos untuk menemui keluarganya. Ternyata Miguel tidak sengaja membawa foto Mama Imelda. Itu sebabnya Mama Imelda tidak bisa menemui keluarganya. Si pakar itu menjelaskan kalau ingin keadaan menjadi normal kembali, Miguel harus mendapatkan restu dari keluarga yang paling tua, yaitu Mama Imelda, sehingga Miguel bisa kembali ke dunia asalnya sebelum matahari terbit. Jika tidak, Miguel akan menetap di dunia orang mati. Itu dibuktikan oleh bagian tubuhnya yang sedikit demi sedikit berubah menjadi tengkorak. Kemudian Mama Imelda memberikan restu untuk memulangkan Miguel dengan kelopak bunga dan segera menyimpan foto Mama Imelda di ofrendanya. Nailed it. I give you my blessing and to never play music again. What?
Setelah berhasil kembali ke dunianya, Miguel malah mengambil lagi gitar De La Cruz dan kembali lagi ke dunia orang mati. Miguel tidak ingin diberi restu oleh Mama Imelda karena harus melupakan musik. Meminta para anggota yang lain untuk memberikan restu, tetapi hal itu tidak bisa karena harus Mama Imelda yang melakukan hal itu. Karena Mama Imelda adalah keluarga yang paling tua. Untuk menghindari itu, Miguel kabur dari sana dan memasuki sebuah ruangan. Tidak sengaja dia menguping pembicaraan dari pria yang tadi tidak bisa menyeberang. Pria itu bernama Hector, mencoba merayu petugas dengan memberikan tiket untuk acara besar De La Cruz. Karena Hector dulunya adalah sahabat dari De La Cruz. Miguel yang mendengar hal itu langsung mempunyai ide dengan mendatangi De La Cruz untuk diberi restu agar Miguel bisa pulang dan tidak harus melupakan impiannya menjadi musisi terkenal. Hector pun menyetujui permintaan Miguel dan pergi dari sana menghindari keluarganya yang saat itu sedang mencarinya. Clyde, Pepita. Mama Imelda memanggil hewan peliharaannya yang disebut dengan alebrijes, menyerupai macan raksasa bersayap dengan pernak-pernik warna yang mencolok. Alebrijes adalah hewan atau binatang yang dulunya adalah hewan peliharaan orang di saat masih hidup, menjadi penjaga dan penuntun mereka di dunia orang mati tersebut. Kembali ke Hector dan Miguel yang sedang mendandani Miguel agar tidak ketahuan oleh masyarakat di dunia itu. Hector meminta Miguel menaruh fotonya di ofrenda jika rencana itu berhasil agar Hector bisa menyeberang dan menemui keluarganya. Mereka mendatangi sanggar para artis yang akan ikut di acara konser De La Cruz. Jika ingin menemui De La Cruz langsung, mereka harus memenangkan kompetisi musik di plaza dan jika menjadi juara, maka mereka bisa masuk ke istana De La Cruz. Hector akan meminjam gitar ke salah satu temannya untuk mengikuti audisi itu. Karena saat itu mereka tidak memiliki alat musik untuk ikut ke acara kompetisi musik De La Cruz. Sementara itu, keluarga Miguel menemukan jejak Miguel dengan kemampuan pelacak dari alebrijes milik Mama Imelda. Who spent his life performing like these guys. Hey, ones with no photo. Mereka pun segera menemui teman Hector di sebuah tempat yang dihuni oleh roh yang sudah terlupakan oleh para keluarganya yang masih hidup. Salah satu teman Hector yang bernama Cicaron yang keadaannya sedang murung karena si Cicaron sudah dilupakan oleh keluarganya dan fotonya sudah tidak dipajang lagi di ofrenda keluarganya. Jika para keluarga sudah tidak lagi menyimpan foto orang yang sudah meninggal dan melupakannya, maka roh yang berada di dunia orang mati akan lenyap ke alam baka. Maka dari itu, Cicaron sangat murung dan meminta Hector untuk memainkan sebuah lagu kesukaannya di akhirnya itu. Only for you, amigo. You know my favorite, Hector. Gracias. Akhirnya roh Cicaron pun lenyap menjadi abu cahaya kemudian menghilang. Mereka menyebutnya sebagai kematian akhir. Setelah berhasil memiliki sebuah gitar, maka mereka pun segera pergi ke plaza untuk ikut di audisi musik. Miguel sangat kagum dengan permainan gitar Hector dan Hector menjelaskan kalau dulunya dia adalah sahabat dari De La Cruz dan membuat lagu bersama. Tetapi saat itu Hector keburu wafat duluan sehingga tidak sempat merasakan ketenaran seperti De La Cruz. Sampailah mereka di Plaza De La Cruz dengan beragam peserta audisi yang ikut di acara itu. Ada salah satu peserta marching band yang membuat Miguel gugup karena hanya mereka peserta yang sangat bagus. Hector mencoba menyemangati Miguel agar bisa perform dengan sempurna meskipun Miguel tidak pernah ikut acara apapun dan naik panggung. Hal yang tidak disangka oleh Hector karena Miguel sangat pandai bermain gitar dan menyanyi sampai membuat semua penonton bertepuk tangan kagum dengan kemampuan Miguel. Dan tiba-tiba saja Miguel melihat keluarganya yang sedang berada di plaza dan mencarinya. Hector mendengar berita dari MC acara bahwa Miguel sedang dicari oleh keluarganya. Hector yang marah karena Miguel sudah berbohong tentang pengakuannya bahwa hanya De La Cruz lah satu-satunya keluarga di dunia orang mati. Tetapi masih ada beberapa keluarga yang berada di dunia itu. Sampai membuat mereka berdebat, Miguel meninggalkan Hector dan anjingnya untuk mendatangi De La Cruz sendirian bagaimanapun caranya. Leave me alone! Mama Imelda berhasil menemukan Miguel, tetapi Miguel kekeh tidak mau diberi restu oleh Mama Imelda. Di jalanan sempit, Mama Imelda membuktikan bahwa dulunya ia adalah seorang penyanyi dan bermain musik bersama suaminya. Sampai suatu ketika Mama Koko lahir hingga membuat Mama Imelda untuk fokus mengurus Koko. Tetapi suaminya itu malah memilih terus melanjutkan impiannya untuk menjadi musisi terkenal. Di saat sebuah keluarga harus saling menjaga satu sama lain. Disitulah awal mula kenapa Mama Imelda sangat benci dengan musik dan melupakan suaminya. Supposed to do? Support you.
Lagi-lagi Miguel kekeh akan mendatangi De La Cruz untuk meminta restu sang maestro. Sampailah Miguel di Menara De La Cruz, mengakui bahwa dia adalah cucu buyutnya agar bisa masuk ke dalam gedung. Tetapi penjaga tidak mengizinkannya jika dia tidak membawa tiket, terkecuali para orang-orang ternama seperti selebgram, aktor, artis, tiktoker, facebooker, pejabat, menteri, presiden sajalah yang bisa masuk ke dalam gedung. Miguel pun mempunyai ide dengan meminta bantuan para marching band tadi yang memenangkan audisi dengan menyelinap masuk ke trampolin salah satu anggota marching band dan berhasil masuk ke dalam gedung. Enjoy the party, little musico. De La Cruz. Karena sangat sulit sekali untuk bertemu dengan De La Cruz, Miguel harus bernyanyi agar bisa menarik perhatian sang maestro tersebut. Miguel sampai terjatuh ke kolam renang dan untungnya De La Cruz yang saat itu perhatiannya tertuju kepada Miguel langsung menolongnya. De La Cruz menyadari kalau Miguel adalah anak manusia yang sedang ramai diperbincangkan karena tidak sengaja masuk ke dunia orang mati. Miguel juga memberitahu bahwa dia adalah cicitnya dari De La Cruz. De La Cruz sangat tidak menyangka kalau dia memiliki cicit yang juga mempunyai impian menjadi musisi terkenal seperti dedinya. Karena keluarganya yang lain sangat tidak setuju dengan impian Miguel, maka dari itu Miguel mendatangi De La Cruz dan meminta restu untuk pulang dan tidak meminta Miguel untuk melupakan tentang musik dan menjadi musisi. Tentu saja De La Cruz akan memberi restu untuk Miguel pulang dan bermain musik. Hector datang dengan menyamar sebagai salah satu selebriti yang sangat terkenal dan langsung diberi izin masuk ke dalam gedung oleh security. De La Cruz memperlihatkan semua barang-barang yang ia miliki berasal dari penggemarnya yang masih hidup. Karena saat para manusia yang masih hidup membawa berbagai macam barang atau makanan untuk orang yang sudah meninggal, maka barang-barang dan makanan itu secara otomatis akan berada ke tempat orang mati tersebut, sambil menanyakan tentang De La Cruz yang tega meninggalkan keluarganya demi musik. And you, my great-great-grandson. Tetapi De La Cruz menyangkalnya, karena apapun tujuannya, itu semua hanya untuk keluarga yang disayanginya. Meskipun harus rela pergi jauh, maka pada akhirnya tujuan intinya kembali kepada keluarga yang tercinta. Karena malam itu akan diadakan acara besar De La Cruz, Miguel mendapatkan tempat khusus untuk datang ke acaranya. Tetapi untuk saat ini, Miguel harus segera pulang ke rumahnya, jika tidak, maka dia akan menetap selamanya di dunia orang mati. Maka dari itu, De La Cruz harus segera memulangkannya, dengan memberi restu menggunakan perantara yaitu kelopak bunga. Tetapi saat akan memberikan restu, tiba-tiba Hector datang dengan menagih janji Miguel untuk menaruh fotonya di ofrenda. De La Cruz tidak menyangka akan bertemu dengan sahabatnya setelah sekian lama ia berada di dunia itu. De La Cruz mengetahui kalau Hector akan terlupakan oleh keluarganya yang masih hidup. Hector sangat membenci De La Cruz karena sudah mencuri semua lagunya dan menjadi terkenal berkat lagu-lagu Hector, karena diketahui De La Cruz tidak bisa membuat sebuah lagu yang bagus seperti Hector. Kemudian De La Cruz membantah semua tuduhan Hector, malah De La Cruz memakai atau mengambil lagu Hector untuk mengenang jasa sahabatnya itu. Saat Hector mengingat kembali ketika mereka sedang bersama di kediaman De La Cruz dan minum bersama, Miguel teringat dengan adegan film di mana saat itu aktornya yaitu De La Cruz diracun oleh lawan mainnya. Hector pun teringat kejadian flashback ketika Hector ingin berhenti membuat lagu dan bermain musik untuk kembali pulang ke keluarganya. Di situ De La Cruz merayakan kepergian Hector dengan bersulang. Tiba-tiba saja perut Hector merasa sakit. Ternyata De La Cruz sudah meracuni Hector di minumannya sampai membuatnya tewas. Untuk mengambil semua lagu ciptaan Hector, kebencian Hector kepada De La Cruz semakin menjadi-jadi karena sudah membuat Hector kehilangan segalanya. De La Cruz memerintahkan para penjaganya untuk mengusir Hector dari sana. Miguel yang saat itu kebingungan dengan apa yang sudah terjadi di antara mereka berdua, langsung berpikir negatif kepada De La Cruz karena takut jika Miguel kembali ke dunianya dan membocorkan semua keburukan De La Cruz kepada semua orang, maka Miguel pun diusir oleh De La Cruz dan dimasukkan ke dalam sebuah sumur bersama Hector. Seize your moment. Hector mulai mengalami gejala seperti temannya waktu itu karena sudah mulai dilupakan oleh anak terakhirnya, yaitu Mama Coco. Ternyata selama ini Mama Coco adalah anak terakhir yang mengingat Hector. Itu berarti Miguel adalah cicit dari Hector, bukan De La Cruz. Hector menceritakan bahwa selama hidupnya dia sangat menyayangi keluarganya termasuk Coco, sampai membuatkan lagu tentang kecintaannya kepada Mama Coco. Mereka pun bahagia karena sudah menemukan apa yang dicari selama ini. Tidak lama kemudian Mama Imelda menemukan Miguel dan Hector. Akhirnya Mama Imelda bertemu kembali dengan suaminya itu. Héctor.
Di perjalanan pulang, anjing Miguel yaitu Dante tiba-tiba saja berubah menjadi alebrijes atau hewan pemandu roh. Mama Imelda menyalahkan Hector karena akibat perbuatannya itu Miguel sampai hampir tidak terselamatkan. 5 minutes with you and I have to fish him out of a... I didn't want to listen, but he was... Tidak pernah melupakan kejadian semasa hidupnya bersama Hector dan sampai kapanpun tidak akan pernah memaafkan perbuatannya dulu. Miguel menceritakan kepada Mama Imelda bahwa apa yang Mama Imelda ucapkan itu tidak benar. Malahan Hector berusaha untuk kembali ke keluarganya karena hanya keluargalah yang paling berarti dari segalanya. Namun saat itu De La Cruz sudah keburu membunuh Hector, makanya Hector tidak pernah kembali. Mendengar pernyataan itu, Mama Imelda akan membantu mereka untuk merebut foto Hector dari De La Cruz, dan setelah semuanya selesai, Miguel akan segera dipulangkan sebelum fajar tiba. Mereka pun mempunyai rencana dengan datang menyelinap ke acara konsernya De La Cruz, memanfaatkan teman Hector dengan menyamar sebagai kru panggung dan pergi melalui ruangan para artis. Who the? She's talking about me. She's talking about me! You. Ayúdenme. Senor, you're on in 30 seconds. Come on! De La Cruz segera menyusul Mama Imelda ke atas panggung. Tetapi saat itu pertunjukan sudah dimulai, sempat kebingungan dengan apa yang harus Mama Imelda lakukan. Kemudian Mama Imelda mencoba bernyanyi untuk mengalihkan perhatian para penonton dan para security yang mengejarnya dengan dibantu oleh Hector yang memainkan musik. Sempat hampir berhasil, tapi De La Cruz tidak kehabisan akal dan langsung masuk menjadi bagian dari pertunjukan. Mama Imelda pun berusaha menghindari De La Cruz dan berhasil keluar panggung dengan membawa foto Hector. Ketika akan melakukan ritual memulangkan Miguel, De La Cruz langsung menarik Miguel, berusaha memprovokasi keluarganya. Namun keluarga Mama Imelda mempunyai ide dengan menyorotkan kamera dan membesarkan suara sound system agar apa yang De La Cruz lakukan dan bicarakan bisa disaksikan oleh seluruh penggemar yang berada di stadion itu. And go back to the land of the living with your... I am Ernesto de la Cruz. Meski berhasil menjatuhkan Miguel, tetapi alebrijes Mama Imelda dan anjing Miguel berhasil menyelamatkannya. Dengan tidak ada perasaan bersalah sedikit pun, De La Cruz mencoba melanjutkan acaranya itu. Tetapi semua penonton yang mengetahui kebusukannya langsung berbalik membenci De La Cruz. Akibat dari perbuatannya itu, alebrijes Mama Imelda langsung menghajar De La Cruz sampai mengulang kejadian saat De La Cruz tertimpa oleh lonceng besar waktu pertama kali dia meninggal di acara yang sama. Namun beda cerita. Kondisi Hector dan Miguel sudah berada di ambang batas. Mereka harus segera memulangkan Miguel yang sudah hampir menjelma menjadi mayat hidup. Begitu juga Hector yang mulai dilupakan oleh Mama Coco. Mereka pun segera memberikan restu dengan tanpa persyaratan apapun agar film cepat selesai, maksudnya agar keadaan menjadi membaik. Setibanya di dunia asalnya, Miguel segera bergegas menemui Mama Coco dan membawa gitar milik Hector. Berusaha membuat Mama Coco mengingat ayahnya, namun tidak ada respon dari Mama Coco. Keluarga Miguel yang tidak tahu dengan kejadian yang dia alami langsung memarahi Miguel karena sudah mengganggu Mama Coco. Karena tidak ada respon dari Mama Coco, Miguel sangat sedih karena nantinya Hector yang berada di dunia orang mati akan benar-benar lenyap. Tetapi Miguel tidak putus asa mencoba menyanyikan lagu yang selalu Hector dan Mama Coco nyanyikan saat mereka bersama-sama dulu. Akhirnya Mama Coco tersadar kembali dan bernyanyi bersama Miguel, membuat semua keluarganya bersedih karena Mama Coco keadaannya menjadi lebih baik. Memberikan potongan foto Hector kepada Miguel dan menceritakan kisahnya semasa kecil kepada seluruh keluarganya. Oh, remember me. I know that I loved you so much. 1 tahun sudah berlalu, kini keadaan menjadi terbalik. De La Cruz yang mulai dilupakan oleh semua orang dan mengenang semua karya dari Hector atas penciptaan lagunya yang sudah dicuri oleh De La Cruz. 1 tahun itu bertepatan dengan meninggalnya Mama Coco dan kebetulan hari itu adalah hari peringatan Dia de los Muertos. Karena hari peringatan itu hanya berlangsung 1 tahun sekali, maka mereka pun menyimpan foto Mama Coco dan juga Hector di ofrenda. Dan pada akhirnya Hector dan keluarganya yang sudah meninggal, begitupun Mama Coco bisa berkumpul kembali dan bisa mengunjungi keluarganya yang masih hidup, dan film Coco pun berakhir dengan sangat bahagia. Itulah dia alur cerita film dari film Coco. Terima kasih untuk kalian yang sudah nyimak video ini dari awal sampai akhir. Jangan sungkan untuk berkomentar bila ada penyampaian yang kurang. Saya undur pamit. Wassalam.